kembali lagi di forum Timnas. Jadi kali ini gue kembali lagi seputar memang masih membahas Timnas tentu saja, yaitu tentang bagaimana Timnas muda kita, pemain-pemain muda kita, entah kelompok usia 16, U19 maupun U23 yang gacor-gacor nih di Timnas junior, tapi ketika masuk ke Timnas senior hilang atau melempem. Ya, ini banyak sekali faktor yang akan gue bahas. Jadi ini masih berkaitan mungkin dengan kasus kemarin, video kemarin yang gue bahas tentang Sadil, tapi tidak spesifik kali ini tentang Sadil. Kalau kalian mau nonton tentang Sadil, kalian bisa nonton di video kemarin. Jadi ada beberapa elemen yang membuat pemain muda itu bisa bagus. Bukan hanya di usia muda, tapi di sampai senior. Ya, itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia. Kita tahu bahwa pemain muda itu sudah pasti, ya sudah pasti yang menonjol itu pasti dari skill individu. Itu nomor satu. Yang namanya timnas junior, berkali-kali gue saksikan timnas U16 kita, U19, U23 kita kenapa bisa juara AFF. Kan kita pernah juara SEA Games pun juara, tapi di senior tidak bisa juara. Kenapa? Karena tadi skill individu itu masih menjadi unggulan dari timnas junior. Performa individu, ya, itu masih sangat menonjol. Tapi kalau udah masuk ke senior nggak bisa, serius. Ya, butuh ketenangan, butuh mental, butuh visi, butuh lu turunin ego lu untuk bermain as a team. Itu yang seringkali tidak dimiliki oleh pemain-pemain muda. Ya, yang mencoba untuk menjadi pemain senior yang berkualitas juga, yang perform. Maka dari itu pemain muda banyak yang ketika mereka masuk umur yang matang, masuk ke timnas senior itu semuanya gagal total. Contohnya siapa? Banyak sekali. Ya dari Indonesia sendiri. Kita nggak usah tarik jauh banget. 10 tahun terakhir aja. Mulai dari Samsir Alap, Okto, ya, Yandi Sofyan kalau kalian masih ingat. Eranya Evan Dimas, itu banyak banget pemain-pemain yang berpotensi menjadi pemain timnas senior yang mendongkrak performa timnas kita. Tapi ujung-ujungnya gatot semua. Ya kan, pemain-pemain seperti kipernya Raffi Murdianto kalau nggak salah namanya. Kemana sekarang? Hilang. Backnya Fatur Rahman kemana? Hilang. Putu Gede hilang. Hansamu pun sekarang udah nggak dipakai di timnas. Terus Evan Dimas pun sekarang udah nggak dipakai di timnas. Dan performa Evan Dimas di U19 dengan di timnas senior itu berbeda banget. Gue nonton dua-duanya dan gue merasakan dua-duanya berbeda. Hargianto, Zulfiandi, Ilham Udin, Muklis, Maldini, Pali, itu semua hilang sekarang. Ketika masuk usia yang lebih senior atau usia matang mereka gone. Masuk era Egi, sama demikian. Masuk eranya Bagus Kavi, sama. Bahkan pemain-pemain yang paling top di era mereka kayak Egi, kayak Bagus, sekarang gone. Ketika mereka dibutuhkan untuk menjadi pionir di timnas senior kita, mereka hilang. Justru pemain-pemain yang tidak disangka-sangka, contoh Yakob Sayuri, contoh Ricky Kambuaya, nggak ada yang sangka pemain-pemain ini yang bisa menjadi pemain-pemain pondasinya timnas kita. Rahmat Irianto, Rido, ya kan? Itu kan pemain-pemain yang tidak disangka-sangka, yang bisa menempati pos-pos penting di timnas kita dan selalu jadi inti, hampir selalu. Karena apa? Yang seperti tadi gue bilang, kalau sudah masuk ke timnas senior tidak bisa hanya mengandalkan skill individu, tapi harus ada faktor mental, faktor fighting spirit, disiplin, konsistensi, egonya harus ditekan, ya, kedewasaan diri itu penting sekali. Ini yang mungkin tidak dimiliki oleh pemain-pemain yang tadi gue sebut, pemain-pemain yang secara skill individu bagus sekali. Banyak kan yang pemain-pemain muda kita ke Eropa, kemana main, di ujung-ujungnya di Eropa pun gak main, dan balik ke sini ngedrop, main di liga lokal Indonesia dan karirnya pun drop. Itu bukan dua orang, sorry, itu banyak sekali, lebih dari 10 bahkan kasusnya, yang ke luar negeri, entah ke Asia Tenggara maupun Eropa. Ya berapa tahun terakhir aja, contoh Witan, Egi, ujung-ujungnya balik. Arhan pun di
klubnya sekarang jarang banget mendapatkan kesempatan. Nah, ini yang menjadi problem di mana pemain kita ini tampak sulit sekali beradaptasi di Eropa maupun di luar negeri. Kita jangankan di luar negeri yang jauh-jauh, ke Malaysia aja itu nggak semua pemain kita bisa beradaptasi dengan baik. Kenapa hal itu bisa terjadi? Coba kembali lagi soal adaptasi. Adaptasi pemain kita ini tampaknya tidak terbiasa, pemain-pemain muda kan yang biasanya abroad, tidak terbiasa hidup sendiri. Dia terlalu nyaman dengan lingkungan Indonesia. Ya memang secara lingkungan ini luar biasa, Indonesia kan orangnya ramah, semuanya ramah-ramah, toleransi dan sebagainya macam. Yang mungkin di Eropa atau di luar negeri tidak ada hal seperti itu, yang mungkin membuat pemain-pemain muda kita merasa tidak nyaman ketika bermain di Eropa maupun di luar negeri, sehingga adaptasinya lambat. Adaptasi dari bahasa, culture, dari kebiasaan, dari makanan, dan itu membuat mereka tidak bisa optimal, tidak bisa maksimal di luar negeri. Yang mungkin yang bisa diharapkan sekarang Elkan Bagot sama Marcelino, dua pemain, satu di Ipswich Town, satunya lagi di Belgia. Semoga mereka bisa beradaptasi. Kalau Elkan Bagot, gue tidak ragukan lah, karena dia sudah dari kecil kan di sana, ya kan, dia naturalisasi. Kalau Marcelino ini kan benar-benar abroad, ya. Kita contoh Bagus Kavi lah, memang dia ada cedera kan cukup lama, tapi ketika balik pun nggak dipakai juga di Young Utrecht loh. Akademinya Young Utrecht pun dia reserve, dia tidak bermain. Marcelino mendapatkan kesempatan di klubnya sekarang di Belgia, which is penting bagi pemain muda. Yang paling penting menurut gue itu adalah pengalaman, jam terbang. Jam terbang itu penting sekali, supaya apa, mereka lama-lama semakin matang, mental itu terbentuk, kedewasaan itu terbentuk, visi bermain pun lebih terasa lagi. Itu yang penting. Dan ketika Anda keluar negeri, ini gue salah satu yang mendukung juga pemain keluar negeri, cuman main gitu, dimainkan. Lu harus berusaha untuk supaya lu mendapatkan jam terbang. Jadi lu tidak boleh minta sama pelatih. Pelatih itu menganggap lu ya pemain, ya lu dari Indonesia sehebat apa sih sepak bolanya. Lu harus berjuang, lu harus buktikan di latihan bahwa lu layak jadi pemain yang bermain. Nah, itu yang feeling gue tidak mampu ditunjukkan oleh pemain kita. Bekerja keras ya, semua pemain bekerja keras. Cuman seberapa lu bisa bercepat dalam beradaptasi, cepat dalam mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh pelatih, itu kan yang dilihat pelatih. Jadi pelatih itu sebenarnya nggak peduli lu dari mana, yang penting lu bisa nggak jalanin strategi yang gue pengen dan bermain secara baik. Asnawi mendapatkan itu di Ansan, contoh jam terbang, ya kan, sekarang di klubnya baru juga mendapatkan jam terbang. Nah, Egy itu salah satu yang tidak mendapatkan jam terbang itu. Ketika di Lechia Gdansk, di Senica, sama sekali nggak dapat. Dapat pun di youth, itu pun sesekali mainnya. Gimana mau improve? Ujung-ujungnya dia balik ke Indonesia, ke Dewa, nggak bakal improve juga. Sorry to say, ya, ujung-ujungnya akan drop. Maka dari itu gue bilang kembali lagi, kenapa banyak pemain kita yang ke luar negeri tapi gagal total? Ya masalah tadi, adaptasi penting sekali. Bahasa, gaya permainan, lu bisa adaptasi nggak dengan lingkungan lu, pertemanan lu bisa nggak beradaptasi dengan lingkungan sepak bolanya, bagaimana gaya permainan di negara tersebut, bagaimana gaya permainan di tim lu, bagaimana gaya permainan yang coba diterapkan kepada diri lu dari pelatih. Mampu nggak lu mengadaptasikan itu? Kalau lu tidak cepat beradaptasi, lu akan nggak main, dan yang rugi siapa? Ya lu sendiri. Itulah yang membuat memang banyak pemain muda juga takut ke luar negeri, takut nggak dapet jam terbang. Mending di sini cari aman, gaji gede, kan itu sudah dibuktikan oleh Asnawi. Kalau Asnawi mengatakan sendiri, kalau soal gaji tim Liga Indonesia, tim Indonesia itu gajinya lebih gede, jauh lebih gede. Karena kita di sana dianggap bukan siapa-siapa oleh tim luar, ya kan, makanya gajinya kecil. Tapi ada value yang kita tidak bisa dapatkan di sini dari kita pergi keluar, kita bermain untuk tim luar, yaitu experience, pengalaman, mental yang berbeda. Itu yang penting. Jadi kalau mau cari zona nyaman, pasti semua pemain akan ya udah di tim Indo aja, udah terjamin gajinya gede, enak hidup. Tapi lu nggak bakal improve.
dari segi permainan, dari segi mental. Jadi jangan salahkan kalau orang, oh, kenapa orang tuh lebih memuji pemain naturalisasi, ya kan, yang bermain di luar, pemain-pemain bule lah ibaratnya seperti itu. Bukan karena kita memang pro, kita nggak lokal pride atau apa, enggak. Karena mereka sudah terbukti di luar negeri, walaupun timnya youth, walaupun timnya kasta kedua, kasta ketiga, mereka punya sesuatu yang tidak dipunya oleh pemain-pemain lokal. Itu yang coba untuk kita, kalian harus lihat gitu. Kalau kita fair, Marcelino kita tetap puji. Gue bilang one of the best player di Indonesia itu Marcelino. Itu lokal, dia berani keluar, dia mendapatkan jam terbang di luar. Kenapa Marcelino bisa, yang lain nggak bisa? Itu kan masalah kepribadinya sendiri. Bagaimana dia cepat nggak adaptasi, dia mau nggak belajar, dia punya ego tinggi nggak. Ya, kalau punya ego tinggi bahaya. Kayak kemarin kasusnya Sadil. Kalau egonya tinggi, ya ujung-ujungnya yang rugi siapa? Diri sendiri. Kalau pelatih ngeliat ini pemain egonya tinggi, nggak bakal dipakai. Sintayong ngeliat ini egonya tinggi, nggak mau main untuk tim, dia kritik-kritik gue nggak panggil lagi. Terus lu bisa apa? Yang rugi siapa? Lu sendiri. Itu yang menurut gue menjadi poin-poin penting kenapa pemain kita, pemain muda kita di junior luar biasa, ketika dikirim ke Eropa balik ke sini drop, di senior pun drop. Jarang banget ya yang benar-benar dari junior ke senior itu performanya itu meningkat konsisten lah, minimal itu jarang banget. Bahkan sekelas Egy, Evan Dimas sekarang kemana? Oke, segitu dulu video kali ini. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Salam sepak bola.